ayat 12 mengatakan, Aku berkata kepadamu bahwa pada hari ini bagi Sodom akan lebih ringan daripada kota itu. Celakalah engkau hai Korazin, celakalah engkau hai Betsaida, sebab jika mujizat yang terjadi di antaramu telah terjadi di Tirus dan Sidon, maka sudah lama mereka bertobat dengan duduk dalam pakaian karung abu. Ini berbicara pada zaman ini. Seandainya kau sungguh-sungguh di dalam Dia, engkau pasti akan melihat dan merasakan pergerakan Roh Kudus di dalam kehidupanmu. Karena berapa banyak mujizat telah terjadi dalam hidupmu. Berapa banyak kebaikan telah Yahweh nyatakan di dalam kehidupanmu. Tapi itu tidak pernah cukup untuk menyadarkan engkau bahwa Dia memanggil hidupmu. Dia mengasihi engkau. Dia mau memulihkan engkau lebih lagi dan lebih lagi dengan kebenaran yang sesungguhnya. Ketahuilah pada pagi ini bahwa keadaan Sodom dan Gomora itu gak ada apa-apanya dibandingkan apa yang Dia akan lakukan kepadamu. Ini merupakan satu kabar buruk bagi mereka yang memberontak, menolak akan lawatan kasih Yahweh di dalam kehidupannya. Tapi dengan baik-baik, Yahweh menyediakan kabar baik, bahkan terbaik bagi setiap orang yang pernah memberontak kepada Dia, bahkan sekarang bertanya-tanya tentang kebenarannya. Mari kita baca selanjutnya, ayat yang ke-14. Namun pada waktu penghakiman bagi Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada bagimu. Dan engkau, hai Kapernaum, telah ditinggalkan sampai ke langit. Engkau akan ditinggikan sampai ke langit. Engkau akan diturunkan sampai ke dalam alam maut. Ini merupakan kabar baik buat saya dan saudara. Bukan apa yang pernah ditinggikan, itu yang terus akan sampai naik terus. Kalau mereka tidak pernah sadar akan kebenaran yang sesungguhnya, siapa yang ditinggikan dia akan direndahkan serendah-rendahnya, bahkan sampai ke alam maut. Ini berbicara tentang kabar baik yang Yahweh katakan, bahwa bukan pada awalnya yang akan menentukan kau diselamatkan atau tidak, tetapi pada akhirnya itulah yang akan menentukan saya dan saudara akhirnya selamat atau tidak. Ini merupakan kabar baik bagi saya dan saudara. Yahweh tidak melihat masa lalu kita. Yahweh tidak melihat bagaimana bobroknya hidup kita di masa-masa yang lampau. Tapi Yahweh melihat apa yang saya dan saudara kerjakan pada hari ini dan hari-hari selanjutnya. Mari kita baca ayat 16. Siapa yang mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan siapa yang menolak kamu, ia menolak aku. Dan siapa yang menolak aku, ia menolak Dia yang mengutus aku. Ini berbicara tentang keselamatan yang Dia tawarkan. Ini berbicara tentang kebenaran yang Dia mau nyatakan kepada saya dan saudara. Berapa lama kita hidup di dalam kehidupan ibadah yang palsu, ibadah yang berpura-pura. Mengapa saya katakan palsu dan berpura-pura? Yang berkata bahwa Dia adalah pribadi yang sangat murah hati, pribadi yang membungkakan segalanya, pribadi yang mencukupkan segalanya. Dia tidak hanya mencukupkan hal jasmani di dalam hidup saya dan saudara. Dia tidak hanya menyediakan roti-roti jasmani bagi saya dan saudara. Dia tidak hanya menyediakan ikan-ikan jasmani bagi saya dan saudara. Tapi Dia adalah pribadi yang menyediakan roti dan ikan secara rohani, makanan yang bergizi secara rohani. Jadi kalau kita bisa berkata, Dia adalah sumber berkatku, Dia adalah mencukupkan kehidupanku, Dia adalah menyediakan segala kebutuhan hidupku buat jasmaniku, dan Dia juga yang menyediakan segala kebutuhan makanan rohaniku. Pada saat kita berteriak, kita menangis tidak hanya untuk makanan dan minuman secara jasmani. Kita berteriak untuk pekerjaan, kita berteriak untuk pakaian, kita berteriak untuk kasut kaki kita. Dia bukan hanya pribadi yang mencukupkan hal-hal yang demikian. Waktu kita berteriak, Bapa, Engkau telah mencukupkan segala berkat jasmani dalam hidupku. Aku bersyukur untuk semua itu. Tapi bolehkah aku meminta satu permintaan yang lebih lagi? Aku tidak hanya cukup untuk berkat-berkat itu. Aku ingin mengenal Engkau.
Aku ingin mengenal Engkau, pribadimu yang sesungguhnya. Apakah selama ini aku sudah berjalan di dalam keadaan yang sesungguhnya Engkau kehendaki? Aku ingin mengenal Engkau. Aku ingin berjumpa dengan kebenaran-Mu yang sesungguhnya. Aku terlalu kecil, aku terlalu bodoh untuk memahami semua jalan-jalan-Mu di dalam kehidupanku. Tolong aku, tuntun aku, kemana aku harus melangkah, sampai aku sungguh-sungguh dapat mengenal pribadi-Mu yang sesungguhnya. Saudara dengar baik-baik. Ayat 16 berkata, siapa yang mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Siapa yang menolak kamu, ia menolak aku. Siapa yang menolak aku, ia menolak Dia yang mengutus aku. Saudara, kita perlu bersungguh-sungguh di dalam hidup kita untuk bertanya, Bapa, Tuhan di atas segala Tuhan, pernahkah aku menolak Engkau? Pernahkah aku tidak peduli dengan Engkau? Kutundukkan hati dan rohku. Ku datang kepadamu. Kumohon Engkau memberikan aku petunjuk, supaya aku tidak pernah menolak Engkau di dalam keterbatasan dan kebodohanku. Pernahkah kita berdoa seperti itu? Ataukah hidup kita dihabiskan dengan waktu minta ini, minta itu, minta ini, minta itu, ngerepotin Dia untuk hal-hal yang sekedar ingin memuaskan keinginan kita? Pernahkah kita peduli untuk bertanya kepada Dia, Bapa, pernahkah aku menolak Engkau? Pernahkah aku menggantikan Engkau dengan pribadi yang lain? Pernahkah aku membuat Engkau berduka dan sakit hati? Apakah jalan yang aku jalani ini sudah seharusnya demikian? Pernahkah kita peduli akan Dia? Pernahkah kita peduli akan sosok pribadi yang selalu mengasihi dan memberkati hidup kita? Atau kita selalu sibuk untuk memerintah Dia, menyenangkan semua keinginan hati kita? Pernahkah kita bertanya, apa yang Kau mau dari hidupku? Kau butuh pekerja? Kau butuh hamba? Kau butuh seseorang yang Kau mau pakai untuk menyatakan isi hatimu yang sesungguhnya? Dengar baik-baik. Yesua memanggil semua orang karena Dia mengasihi semua umat. Tapi Yesua tidak mempercayakan apa yang Dia mempercayakan kepada semua orang. Dia menjadikan 12 murid intinya. Kalau kita baca firman, kita tahu sekalipun telah menjadi orang yang dekat dengan Dia, ada kalanya muridnya itu menyangkal Dia, tapi pengampunan tetap ada pada mereka. Itulah pribadi yang luar biasa yang telah menyatakan dirinya kepada saya dan saudara. Dan Dia memilih 70 orang dan mengutus mereka berdua-dua mendahului Dia ke setiap kota dan tempat yang akan segera Dia datangi. Saudara, bersyukurlah pada akhirnya ada seseorang yang hampir menghampiri hidupmu dan menyatakan kebenarannya. Itu karena Dia akan datang dalam hidupmu. Dan Dia mau engkau mengenal Dia. Dia mau engkau mengenal Dia dengan sesungguhnya. Dia mengirim hamba-hambanya sebelum engkau menolak Dia. Dan sebabnya, jangan abaikan Dia. Jangan abaikan Dia. Datanglah kepadanya, karena Dia akan datang dengan pedang yang sangat tajam untuk memisahkan antara yang kudus dengan yang najis. Dan berbahagialah saudara, jika Dia mengirimkan hamba-hamba yang sesungguhnya
untuk menghampiri hidup saudara sebelum dia berperkara secara pribadi kepada saudara. Siapa hamba-hamba yang sesungguhnya? Hamba-hamba yang sesungguhnya adalah hamba-hamba yang berbicara sesuai dengan kebenaran firman-Nya. Bukan hamba-hamba yang menyenangkan hati banyak manusia. Bukan hamba-hamba yang menyenangkan supaya mereka berkenan kepada manusia. Yesus berkata, hamba-hamba yang sesungguhnya adalah hamba-hamba yang berkata atas kebenaran firman-Nya. Bukan hamba-hamba manusia yang selalu memikirkan bagaimana mereka dapat berkenan kepada manusia lainnya. Saudara, bersyukurlah karena hari ini kita telah diajar untuk menjadi satu murid yang menyadari panggilannya atas hidup kita. Murid yang tidak memperdulikan hal-hal yang lahiriah. Karena dia adalah Tuhan yang peduli akan hal-hal yang lahiriah terhadap hidupmu dan hidupku. Dia tidak akan membiarkan kita menjadi peminta-minta. Dia tidak akan membiarkan kita mati kelaparan. Dia adalah Tuhan yang bertanggung jawab. Dia adalah Tuhan yang memperlengkapi kehidupan kita. Dan sebabnya, jangan abaikan dia. Jangan anggap remeh dengan dia. Dia bukan pribadi yang memerintahkan, yang mempercayakan satu tanggung jawab tanpa menyertai kehidupan kita. Dan sebabnya saudara, belajar dari kebenaran firman ini. Jangan membawa kantung uang, kantung bekal, kasut. Jangan menyalami siapapun sepanjang perjalanan. Ini berbicara, jangan sibuk dengan hal-hal yang palsu, yang basa-basi. Straight to the point. Menyatakan yang benar. Mereka mau terima atau tidak terima, itu bukan urusan kita. Mereka menolak, tinggalkan mereka. Tebaskan kakimu dari mereka. Pergi, tinggalkan mereka. Ini berbicara tentang kebenaran. Ini berbicara tentang amanah yang Yesus sudah berikan kepada saya dan saudara. Jangan masuk di dalam kehidupan yang basa-basi. Hidup dengan tulus, hidup dengan benar, hidup dengan baik, sesuai dengan apa yang Yahweh sudah percayakan bagi saya dan saudara. Maju terus saudara, maju terus. Kitab suci sudah mencatat bahwa kebenaran itu akan berbicara tentang minoritas. Kebenaran tidak berbicara tentang mayoritas. Itu sebabnya Yesus berkata, akhirnya hanya ada sekian ribu orang, saudara. Berapa miliar penduduk dunia ini? Tapi hanya ada sekian ribu orang, ratusan ribu, saudara. Ini berbicara tentang kualitas, bukan kuantitas. Dan sebabnya, saya dan saudara memiliki kualitas. Tingkatkan kehidupan rohani kita. Hubungan pribadi kita yang sesungguhnya dengan Roh Kudus itu. Jangan cari kuantitas, saudara. Cari kualitas. Yesus tidak against dengan kuantitas. Tapi Yesus lebih mementingkan kualitas daripada kuantitas. Dan sebabnya, jadilah orang percaya yang berkualitas, bukan yang berkuantitas. Amin.